underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada wacana Kemenaker akan melarang persyaratan kerja batas usia, good looking, dan status pernikahan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kemarin sedang jadi wacana ya. Kita tidak tahu apa maksud di belakang kalau jadi peraturannya ini dikeluarkan ya. Terus sanksinya apa kalau enggak seperti itu gitu ya. Artinya kalau masih ada syarat-syaratnya. Lah ini sekarang perlu dipikirkan kembali ya. Bahwa katanya kalau dengan persyaratan-persyaratan itu maka membatasi warga negara Indonesia untuk melamar pekerjaan. Nah ini kelihatannya bagus ya. Jadi ini betul-betul pro buruh, pro orang yang mau cari kerjaan, ya. Tapi sebalik di belakang ini merepotkan yang mempunyai lowongan. Ya, sekarang ini statusnya katakan tidak boleh dicantumkan. Artinya biarlah nanti pada saat wawancara baru ketahuan kalau dia itu masih single atau sudah nikah. Nah sekarang pertanyaannya ini, kemarin kita lihat banyak orang yang mencari tenaga kerja, terutama yang cewek ya, lebih disukai yang belum menikah. Nah ini kan mesti ada tujuannya itu. Latar belakang apa kok keluar permintaan itu? Satu, menurut pengalaman orang-orang yang sudah berusaha ya, berbisnis, menerima karyawan perempuan kalau dia itu bekerja, kalau dia itu sudah menikah, apa yang terjadi? Satu, sering tidak masuk karena anaknya rewel, itu kan? Anak kecil sering sakit, jadi nganterke anaknya untuk ke dokter atau ke puskesmas. Inilah yang menjadi hambatan. Ya, terus belum nanti kalau ada masalah dengan suaminya, ya juga minta izin tidak masuk. Lah ini menjadi problem. Maka selalu mencari tenaga perempuan yang belum menikah, agar tidak terjadi masalah seperti itu. Nah sekarang kalau peraturannya nanti jadi keluar dari pemerintah, boleh diterima semua, ya kan? Pokoknya nggak boleh ada syaratnya kan? Nah pada saat wawancara, kalau dia bilang sudah married gimana? Kan tidak diterima. Jadi sebetulnya peraturan ini menjadi mubazir, cuman kelihatan membela yang kecil, membela orang yang cari karyawan, tapi tidak membela pengusaha yang mencari karyawan. Ya ini yang seperti itu kan. Juga sekarang misalnya pencantuman good looking. Good looking itu artinya dipandang enak ya. Jadi bukan harus cantik, tapi dipandang enak. Itu tidak boleh dicantumkan juga. Karena membatasi orang-orang yang merasa tidak good looking jadi nggak mau ngelamar. Ini kan juga seleksi secara alam kan. Sekarang kalau tidak dimasukkan, terus ada yang lamar, cewek-cewek atau cowok-cowok itu yang apakah good looking atau tidak, itu kan diperiksa juga. Ketemu, oh ternyata nggak good looking, yang dicarikan good looking. Nah itu ya harus dikeluarin kan, nggak jadi diterima kan. Kan sama saja ini, dicantumkan atau tidak cantumkan malah bikin susah, ya kan seperti itu. Nah kalau orang yang sudah merasa nggak good looking, dia nggak ngelamar, selesai urusannya kan. Dia nggak usah menyiapkan surat-surat lamaran, nggak usah ikut wawancara, kan seperti itu. Apakah memang ada syarat good looking itu penting, Om Bob? Ya, kita jadi ingat ya, sebuah maskapai penerbangan, itu kalau cari pramugari, pasti ya harus yang elok dipandang. Good looking maupun pramugara ya. Nah jadi pada saat wawancara itu pewawancara untuk lolos bahwa ini good looking atau tidak itu biasanya ganjil 5 orang atau 7 orang. Ya usianya juga variasi ya, bukan hanya umur 30-40 yang melihat, bukan ya, tapi variasi gitu. Nah terus penampilan satu orang pada saat wawancara, maka good looking ini dinilai oleh
7 orang atau 5 orang tadi. Menurut you good looking nggak? Menurut you good looking nggak? Kan ada orang yang beda-beda kan. Good lookingnya si A sama good lookingnya si B itu nilainya bisa beda untuk orang yang sama yang dinilai. Ya, lah kalau nanti sudah 7 itu kan berarti 4 sama 3. Kalau 4 bilang oke, ya lulus. Dia diterima dari segi good lookingnya. Tapi kalau yang tidak good looking, yang nilai itu 4, terus yang 3 itu bilang good looking, ya tidak diterima. Ya, untuk menjaga agar supaya ini ada objektivitasnya yang benar. Nah, sekarang kalau tidak boleh dicantumkan good looking, padahal yang dicari juga harus good looking. Nah, ini kan bikin susah orang yang lamar kan. Ya, jadi sebetulnya peraturan ini sebetulnya nggak perlu dibuat lah. Depnaker itu bukan ngurusin kayak gini, tapi dia harus ngurusin bagaimana tenaga kerja di Indonesia itu makin lama makin pinter. Jadi jangan sampai lulusan SMA atau STM begitu disuruh kerja nggak bisa. Lah ini gimana? Ini masalah dari Depnaker. Jadi bukan ngurusin caranya ngelamar gimana. Ini kan repot. Jangan-jangan nanti kalau mau ngelamar tidak boleh minta foto. Wah, gimana lagi? Ya kan? Jadi mestinya janganlah ya orang-orang pemerintahan kita ini oknum ya itu janganlah membuat aturan-aturan yang sebetulnya tidak ada gunanya. Lah ini mestinya sudah dirapatkan. Ya rapatkan deputi-deputinya. Ya ini karena dia harus mengeluarkan SK, ini kan juga susah kan. Ya enggak, waktunya banyak terbuang untuk memikirkan hal-hal yang ya sebetulnya enggak perlu. Ya jadi mestinya janganlah ini dikeluarkan peraturannya, nanti dunia luar itu nanti bisa ketawa. Lah ini gimana sih kita Kementerian Tenaga Kerja ini kok malah yang ngatur tuh bagaimana cara membuat surat lamaran kerja. Ini kan ya payah kan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.